Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab segi 4 untuk bangun datar yang keenam, yaitu trapesium. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini adalah luas trapesium. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segi 4 untuk bangun datar yang keenam, yaitu trapesium. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi yang kelima, yaitu luas trapesium. Perhatikan trapesium KLMN berikut ini. Pada trapesium KLMN ini, KL itu sejajar dengan MN. Nah, di sini akan kita buat diagonal LN sehingga membagi trapesium KLMN menjadi dua bagian, yaitu segitiga KLN dan segitiga LMN. Perhatikan segitiga KLN ini. Pada segitiga KLN ini kita buat sebuah garis, misalkan NP, di mana NP itu tegak lurus KL. Maka garis tinggi pada segitiga KLN ini adalah NP. Sedangkan alas dari segitiga KLN ini adalah KL. Nah, karena luas segitiga itu dirumuskan dengan setengah dikali alas dikali tinggi, maka luas segitiga KLN itu dapat dirumuskan dengan setengah dikali KL dikali NP. Berikutnya perhatikan segitiga LMN ini. Pada segitiga LMN kita buat garis, misalkan garis QL, di mana QL itu tegak lurus dengan NQ. Maka garis tinggi dari segitiga LMN ini adalah QL, sedangkan alas dari segitiga LMN ini adalah MN. Nah, karena luas segitiga itu dirumuskan dengan setengah dikali alas dikali tinggi, maka luas segitiga LMN ini dapat dirumuskan dengan setengah dikali MN dikali QL. Nah, karena KL itu sejajar dengan MN, kemudian NP tegak lurus KL, dan QL tegak lurus MN, maka panjang NP itu sama dengan panjang QL. Karena trapesium KLMN ini terdiri dari segitiga KLN dan segitiga LMN, maka luas trapesium KLMN ini dapat kita nyatakan menjadi luas segitiga KLN ditambah dengan luas segitiga LMN. Berikutnya, luas trapesium itu sama dengan luas segitiga KLN, yaitu setengah dikali KL dikali NP, ditambah dengan luas segitiga LMN, yaitu setengah dikali MN dikali QL. Nah, karena NP itu sama dengan QL, maka luas trapesium ini dapat kita nyatakan menjadi setengah dikali KL dikali NP ditambah dengan setengah dikali MN dikali NP. Nah, karena di sini sama-sama memuat setengah dikali NP, maka berdasarkan sifat distributif itu didapat setengah dikali NP dikali KL ditambah MN. Nah, pada trapesium KLMN ini, NP itu adalah tinggi trapesium. Jika KL kita nyatakan sebagai A dan MN itu sebagai B, maka luas trapesium ini dapat kita nyatakan menjadi luas trapesium sama dengan setengah dikali T dikali A ditambah B. Nah, inilah rumus untuk menghitung luas trapesium.
Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa jika sebuah trapesium memiliki sepasang sisi sejajar yang dinotasikan dengan A dan B dan tinggi T, maka luas trapesium dapat kita rumuskan dengan luas trapesium sama dengan setengah dikali T dikali A ditambah B. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menghitung luas trapesium, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Sebuah trapesium memiliki panjang sisi-sisi sejajar berturut-turut 11 cm dan 9 cm, serta tinggi 4 cm. Tentukan luas trapesium tersebut. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui bahwa panjang sisi-sisi sejajarnya itu adalah A sama dengan 11 cm dan B sama dengan 9 cm. Tinggi trapesium yaitu T sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan dari soal ini adalah luas trapesium. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas trapesium adalah luas trapesium sama dengan setengah dikali T dikali A ditambah B. Nah, berikutnya tinggal kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus ini. Maka, luas trapesium itu sama dengan setengah dikali T, yaitu 4 cm, dikali dengan A ditambah B, yaitu 11 cm ditambah 9 cm. Nah, perhatikan bahwa 4 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 cm. Kemudian, hasil dari 11 cm ditambah 9 cm adalah 20 cm. Maka, luas trapesium itu sama dengan 2 cm dikali 20 cm. Hasilnya itu sama dengan 40 cm persegi. Jadi didapat luas trapesium tersebut adalah 40 cm persegi. Berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan luas trapesium pada gambar di samping. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui trapesium ABCD dengan panjang AD itu sama dengan panjang DC, yaitu 5 cm. Kemudian panjang ED itu sama dengan 3 cm dan panjang FB sama dengan 8 cm. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah luas trapesium ABCD. Adapun rumus untuk menghitung luas trapesium ini adalah luas trapesium sama dengan setengah dikali T dikali A ditambah B. Nah, untuk A di sini adalah panjang sisi AB, kemudian tingginya itu adalah CF, dan B adalah DC. Dari gambar ini diketahui itu hanya nilai B, yaitu panjang DC sama dengan 5 cm. Sementara untuk nilai A yaitu AB dan tinggi trapesium yaitu CF itu belum diketahui. Maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah panjang sisi sejajar A dan tinggi trapesium T. Nah, karena AB itu sejajar dengan DC, kemudian CF dan EA itu tegak lurus AB, maka CF itu sama dengan EA. Maka akan kita cari tinggi trapesium. Perhatikan segitiga siku-siku, yaitu segitiga AED, di mana siku-sikunya itu berada di titik E. Kemudian panjang ED itu sama dengan 3 cm dan panjang AD sama dengan 5 cm. Maka akan kita cari panjang AE pada segitiga AED dengan menggunakan teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga AED ini.
Nah, adapun rumus untuk menghitung panjang AE berdasarkan teorema Pythagoras adalah AE pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 dikurang ED pangkat 2. Berikutnya, AD pangkat 2 yaitu 5 cm dipangkatkan dengan 2 dikurang dengan ED pangkat 2 yaitu 3 cm dipangkatkan dengan 2. Nah, hasil dari 5 cm dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 25 cm persegi. Kemudian dikurang dengan hasil dari 3 cm dipangkatkan dengan 2 adalah 9 cm persegi. Berikutnya, 25 cm persegi dikurang 9 cm persegi itu sama dengan 16 cm persegi. Maka didapat AE pangkat 2 sama dengan 16 cm persegi. Nah, untuk mencari nilai AE, maka kita akarkan kedua ruasnya. Sehingga didapat AE sama dengan akar dari 16 cm persegi. Nah, hasil dari akar 16 cm persegi adalah 4 cm. Maka didapat AE itu sama dengan 4 cm. Nah, karena panjang AE itu sama dengan panjang CF, maka didapat tinggi trapesium ABCD ini adalah 4 cm. Nah, selanjutnya perhatikan kembali trapesium ABCD ini. Jika di titik D kita buat garis yang tegak lurus AB dan memotong AB di titik G, maka panjang AG di sini sama dengan 3 cm. Kemudian panjang CF di sini sama dengan panjang DC, yaitu 5 cm. Sehingga panjang AB adalah AB sama dengan AG ditambah GF ditambah FB. Maka AB sama dengan 3 cm ditambah 5 cm ditambah 8 cm. Hasilnya itu sama dengan 16 cm. Jadi didapat nilai A yaitu panjang AB sama dengan 16 cm. Dan nilai B yaitu DC sama dengan 5 cm. Dan tinggi yaitu T sama dengan 4 cm. Nah, langkah terakhir akan kita hitung luas trapesium ABCD ini menggunakan rumus luas trapesium sama dengan setengah dikali T dikali A ditambah B. Berikutnya, setengah dikali T, yaitu 4 cm, dikali dengan A ditambah B, yaitu 16 cm ditambah 5 cm. Nah, perhatikan bahwa 4 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 cm. Kemudian, hasil dari 16 cm ditambah 5 cm adalah 21 cm. Maka luas trapesium itu sama dengan 2 cm dikali 21 cm. Hasilnya sama dengan 42 cm persegi. Jadi didapat luas trapesium ABCD pada gambar di samping ini adalah 42 cm persegi. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab segi 4 untuk bangun datar yang keenam yaitu trapesium. Untuk materi luas trapesium. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.